wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam, Kak. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan tentunya udah siap buat belajar bareng. Sebelum lanjut, aku mau ngasih pantun nih buat kakak-kakak semua. Nanti kakak-kakak bisa tulis cakep ya di kolom komentar. Em, Pagi cerah hati berbunga, langkah kecil penuh makna. Hari ini bukan sekedar ikut acara, tapi hadir untuk upgrade diri jadi lebih kuat dan lebih bermakna. Oke, Cakep. teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Semoga Allah berkahi waktu kita dan mudahkan setiap langkah kebaikan yang kita mulai hari ini. Hmm, Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah hadir lebih awal tentunya. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya untuk ikut bergabung, boleh banget nih diajakin teman-temannya, saudara-saudaranya, besti-bestinya atau keluarganya untuk ikut kajian bareng. Biar makin seru tentunya. Bismillah. Teman-teman juga boleh disiapin alat tulisnya, buku, catatan buat nanti bisa nulis insight-insight seru dan menarik tentunya. Atau mungkin bisa disiapin minuman favorit atau camilan favorit dari sekarang ya, kakak-kakak. Bismillah, Rabbi Srahli Sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Jovi Talk dengan tema hijrah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, aku April, salah satu leaders Jovisa yang akan membantu Jovisa Talk pada malam yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai nih, aku mau kenalan dulu dong teman-teman dari kota mana aja nih. Boleh silahkan ditulis di kolom chat ya. Oke, ini udah ada nih yang komen. Dari Jakarta, Kak Ataya, dari Depok, Bandung, Solok, Sumatera Barat. Wah, Masya Allah, dari Bogor, dari Purwakarta, dari Karawang, Purbalingga, Makassar. Wah, Masya Allah, hadir. Banjarmasin, Karanganyar, Medan, Sulawesi Selatan, Jakarta Selatan, dan masih banyak lagi tentunya. Aku juga mau nanya gimana nih perasaan kakak-kakak malam hari ini? Gimana nih perasaannya? Boleh silakan diwakilkan sama emot boleh. Happy happy. Wah, emot lope-lope. Gembira, alhamdulillah baik. Perasaan kakak-kakak hari ini ya? Oke, ini kebanyakan pada seneng sih senyum. Wah, lope-lope juga. Agak-agak enak badan, Kak. Wah, Masya Allah, gak enak badan, tapi udah nyempetin ikut Jovisa Talk, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur aja, Kak. Antusias banget. Iya, sama Kak, aku juga antusias banget. Sakit, lagi sakit, ya Allah, Masya Allah. Syafakilah ya, Kak Fani Indriani. Masya Allah, dan masih banyak lagi nih yang komen. Baik, sebelum kita lanjut nih teman-teman, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu leaders Jovisa, yaitu Kak Neni. Kepada Kak Neni dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang di sekitarnya ada mushaf atau di layar sudah ditampilkan, bisa disimak nggih. Saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Neni yang udah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan oleh Kak Neni tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Jujur, aku seneng banget, bisa dibilang excited sama tadi kayak kakak-kakak yang udah komen di kolom chat. Karena malam ini kita bisa kumpul bareng di ruang virtual yang insya Allah berkah di Jovisa Talk dengan tema Hijrah 101, langkah kecil perubahan besar. Karena sebelum kita mulai, aku pengen tahu dulu dong, kalau teman-teman dengar kata hijrah, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Boleh nih ditulis di kolom chat ya. Apa yang di pikiran teman-teman kalau terbesit kata hijrah? Menjadi lebih baik, proses menuju lebih baik berarti sama ya. Kak Mauli sama kayak Kadila. Oke. Lebih baik di tempat A ke tempat B, langkah berubah, perubahan, memperbaiki diri, berubah menjadi lebih baik, move on dari maksiat. Berarti intinya suatu perubahan menjadi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Karena jujur aja, hijrah itu emang gak instan kan? Kadang semangat banget di awal, tapi di tengah-tengah mulai goyah. Tapi disitulah justru indahnya. Allah lihat setiap langkah kecil kita, bahkan yang mungkin gak dilihat sama siapa-siapa. Jadi malam ini kita nggak cuma denger teori hijrah, tapi juga mau ngobrol santai tentang bagaimana langkah-langkah kecil itu bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan malam ini kita beruntung banget karena udah hadir sosok yang insya Allah bisa ngasih insight berharga untuk kita semua. Langsung aja kita sambut Kak Bunga Hasanatus Syifa. Assalamualaikum Kak Bunga. Waalaikumsalam, Kak April. Kak April dipanggilnya apa deh? April, nama aku Ah April. ya, April. Ya Oke. baik. Kak Bunga mau dipanggil Bunga atau Kak Syifa? Bunga aja, bunga aja. Bunga. Siap. Gimana nih kabarnya Kak Bunga? Aku alhamdulillah baik. Cuman ada banyak tugas aja jadi nggak terlalu baik gara-gara tugas ini ya. Semangat Kak Maklum Bunga. mahasiswa. Terima kasih. Semangat. Kak Eh, April gimana kabarnya? aku alhamdulillah baik Kak. Malah aku dari kemarin semangat banget sih mau ngobrol sama Kak Bunga. Meskipun Masya agak Allah. grogi. Iya, Masya Allah. Agak, Aku izin ini aku izin live Zoom. jangan dong. Kita kan ini udah banyak nih yang mau ngobrol sama kita semua nih. Kak Bunga ada 147 Siap, siap. orang.
Ya, alhamdulillah. Masya Allah, banyak Hmm, banget, banyak banget. seneng banget Kita mungkin ya. santai-santai aja ya malam ini, guys. Ya, kita ngobrol aja ya, Kak. Betul. Senang banget pokoknya aku bisa ngobrol sama Kak Bunga malam ini. Aku izin memperkenalkan Kak Bunga ya. Oke. Kak Bunga Boleh, itu boleh. konten kreator. Beliau aktif di Instagram dengan nama Instagramnya Masterpiece. Mungkin nanti teman-teman leaders boleh bantu di share nama Instagram Kak Bunga di bawah di kolom chat. Jadi Kak Bunga sering membagikan konten-konten yang menurut aku sangat relate sama anak muda dan kadang bikin senyum-senyum sendiri tanpa sadar terus ngangguk-ngangguk sendiri kayak gitu. Buat yang teman-teman yang belum follow Kak Bunga, boleh banget nih di follow ya teman-teman. Em, aku juga sekali lagi mau ngucapin terima kasih buat Kak Bunga. Semoga Allah berkahi waktu dan ilmunya ya Kak. Amin. Amin, Eh, amin, ya Rabbal Alamin. Ternyata amin. masih di mute, Amin. guys. Oke. Kak Bunga, Lanjut kita ke ngobrol Afrin. santai aja ya Kak. Boleh, boleh. Siap, Hmm, siap. ya kayak gitu. Jadi nanti aku bakal ngasih pertanyaan ke Kak Bunga, jadi Kak Bunga yang jawab. Gak apa-apa. Mhm. Hmm, Siap. Oke. Aman, aman, aman. Oh, BTW Jadi ini aku nanti kayaknya mungkin ada share screen kali ya di beberapa part. boleh banget, Kalau aku boleh. bukan co-host itu bisa nggak ya? Atau harus jadi co-host dulu? Boleh nanti leaders bantu Kak Bunga untuk jadi co-host. Oke, nanti tolong dibantu aja ya kalau tiba-tiba di tengah ada mau share screen atau gimana kita. Ya, boleh siap Kak Bunga. Oke, terima kasih. Teman-teman apa leaders tadi sebutannya? Iya, leaders Sobat Jupisa. Oke, oke. Siap, siap. Siap. Boleh dilanjut, Kak. Ya, tadi kan temanya itu Hijrah 101, langkah kecil perubahan besar. Nah, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling dasar aja dulu kali ya, Kak. Jadi menurut Kak Bunga sendiri, hijrah itu apa sih, Kak? Hmm? Halo, Kak Bunga. Suara aku Oke, terdengar. izin ini di aku agak lag ya. Mm, Tapi suaranya jelas nggak? sama, suara Kak Bunga di aku Terdengar, terputus-putus. terdengar. Suara aku yang jelas atau enggak ya? Biasanya agak jelek. Sekarang jelas, Kak. Barusan terputus-putus, tapi Nah, itulah dia ada problem. iya, Aduh, maaf ya guys, Depok lagi agak ini jadi jelek. gak apa-apa, Kak. Aman. Tetap aman. Sekarang masih jelas atau masih putus-putus? Masih putus-putus, Kak. Kakak kayaknya delay deh beberapa detik. Sekarang masih kah? Tadi emang agak unstable sih. Guys, sorry ya guys. Aman, aman sekarang udah bisa. Tapi gak bisa lagi, Kak, kayaknya. Oke, sekarang udah aman ya. Bismillah semoga Aman, udah. Aku ulang nggak apa bisa gimana, lagi. Kak, pertanyaannya? Aman sih tadi udah dapat hijrah itu Ya, sendiri itu apa kan gitu ya. betul. Silahkan, Kak Bunga. Oke, kalau tadi kan Kak April udah sempat tanya-tanya ya ke teman-teman tentang hijrah itu apa sih? Kalau misalnya dikasih kata hijrah nih, teman-teman ternyata udah bisa ada kata-kata yang muncul di otak gitu. Tadi aku baca ada yang berubah, ada juga yang berpindah, terus juga proses kayak gitu-gitu. Yang sebenarnya maknanya ya bener gitu loh, karena secara by definition gitu ya, hijrah itu kan bisa diartikan atau dikenal dengan perpindahan gitu loh, berpindah kayak gitu. But then kalau misalnya Quran sendiri itu mengartikan hijrah itu sebagai apa sih kayak gitu. Nah, ini aku sebenarnya dapat insight-nya juga dari Ustadz Noman, Ustadz Noman Ali sih, dari Ustadz Adi Hidayat teman-teman. Jadi kalau kata Ustadz Noman Ali mulu sih, Ustadz Adi Hidayat, beliau tuh bilang kalau misalnya Quran memaknai kata hijrah itu sebagai bukan cuman sempit dia berpindah dari suatu tempat, tapi lebih luas lagi konteks berpindahnya, yaitu berpindah secara situasi, secara kondisi, secara keadaan, pada setting yang lebih mendekatkan kita kepada Allah gitu loh. Jadi kalau teman-teman tadi bilang berubah menjadi lebih baik, berpindah menjadi lebih baik, itu sudah betul. Cuman kita harus sadar bahwasanya di zaman sekarang ini yang namanya baik itu belum tentu benar gitu loh. Yang namanya baik itu belum tentu
source-nya pada akhirnya akan mengarahkan kita kepada Allah gitu loh. Jadi mungkin kalimatnya bisa ditambahin lagi. Hijrah itu adalah suatu kondisi di mana kita berubah secara keadaannya, secara situasinya pada setting yang lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi poinnya itu adalah kebaikan itu merubah kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Kayak gitu. Nih kalau misalnya, misalnya gini deh, aku sekarang rumahnya di Depok. Misalnya samping rumahku tuh rumahnya Ayu Ting Ting gitu. Tapi di situ tuh setiap Ahad ayah ojek nih suka bikin kajian gitu. Which is itu kan baik untukku kan. Belum lagi ternyata tetangga-tetangganya solihah semua. Soleh gitu keluarga-keluarganya Qurani gitu. Udah gitu rumahnya deket masjid. Belum lagi suka banyak acara keagamaan dan lain-lain. Which is meskipun kita tahu em, Ayu Ting Ting atau Ayah Ojak itu sering sering dikenal sebagai sesuatu yang mungkin agak lucu gitu kan ya. Tapi ternyata tempat itu baik buatku gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita maknai hijrah itu sebagai berpindah aja gitu loh. Aku dari Depok pindah ke Seoul misalnya, ke Korea Selatan gitu loh. Which is mungkin untuk orang-orang, itu baik. Secara ekonomi mungkin lebih baik, secara environment, lingkungan tinggal mungkin lebih baik gitu loh dibandingkan Depok gitu loh. Apalagi aku rumahnya di samping Kim Taehyung gitu kan misalnya. Jadi kayak pagi-pagi pemandangannya Taehyung lagi ngaso di teras gitu kan ya. Tapi ternyata di sana nggak ada masjid, teman-teman. Belum lagi ternyata kita susah nemuin makanan yang halal, kajian apalagi, teman-temannya pada ya mereka seks bebas, mabuk-mabukan dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang berpindah ke tempat yang lebih baik, mungkin secara ekonomi dan secara lingkungan tempat tinggal Korea Selatan lebih baik buat kita, tapi pada akhirnya itu kan menjauhkan kita dari Allah gitu loh. So, bisa disimpulkan dari sini hijrah tuh nggak cuma tentang berpindah tempat aja ke tempat yang lebih baik sekalipun, tapi harus ditambah dan harus di make sure bahwasanya perpindahan itu, perpindahan tempat, situasi maupun kondisi itu adalah perpindahan yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Poinnya di situ, poinnya lebih dekat daripada Allah. Kayak gitu. Kayak gitu sih Kak, kalau dari aku. Kak April masih di mute. Oh, maaf, maaf, Kak. Oke. Eh, Masya Allah sih jawabannya berarti hijrah itu sesuatu apa ya perpindahan kondisi menjadi lebih baik dan mendekatkan kita kepada Allah ya Kak. Betul. Yes. Oke. Em, Ketika kita udah tahu nih Kak bahwa hijrah itu mendekatkan kita kepada Allah dan tentunya kita pengen nih mau hijrah. Nah, gimana langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita mau mau memulai hijrah nih Kak? Gimana Silahkan. langkah awal kita mau memulai hijrah? Kalau Kak April nih, aku mau tanya dulu, Kak April anak hijrah atau anak soleh dari lahir? Aku anak hijrah Kak. Aku kan Masya kemarin lihat Allah. lihat riset Kak Bunga ya. Eh, ada kesamaan Ya, sih Kak, antara aku sama Kak Bunga. Jadi waktu itu tuh aku pernah gap year di tahun Masya Allah. 2022. Tahun 2022 itu termasuk salah satu apa ya, salah satu titik terendah aku mungkin ya. Jadi di situ aku menemukan kembali Iya, iya. buat aku hidup kayak gitu. Hmm, Gitu sih Kak. Kalau dari aku anak hijrah Masya tahun depan. Allah. Tapi masih masih banyak harus belajar lagi. Kayak Mhm. gitu Kak. Setuju, setuju sih, karena nggak akan pernah selesai ya pelajaran tentang agama ini, tentang dunia ini gitu. Jadi kalau dari Kak April, berarti karena titik terendah itu kali ya, terus ngerasa kayak nggak bakal kuat nih kayaknya kalau dijalanin sendirian gitu. Mm-mm, Jadi habis itu memutuskan untuk hijrah. betul. My connection Kalau dari is Kak Bunga gimana? guys. Putus-putus ya? Aman sih Kak, masih aman suaranya. Putus-putus ya? Apa suara aku yang putus-putus?
Kayaknya dari aku deh, Kak. Tadi ada sign Mm. unstable. Sekarang masih putus-putus nggak? Kalau suaranya nggak lumayan nggak putus-putus, tapi gambar kakak agak delay beberapa detik. Kalau gitu boleh on cam dulu aja nggak ya? Iya, ini wifi-nya lagi agak jelek. Lagi off cam dulu boleh nggak ya? Boleh, boleh Kak. Silahkan. Oke, izin ya teman-teman, sorry banget ini tiba-tiba ngadat. Oke, apakah sudah lebih baik atau masih Aman Kak. aman kan ya? Oke, jadi kalau dari ke April tadi berarti karena titik terendah, terus ngerasa butuh Allah gitu. Kalau dari teman-teman boleh mungkin sekalian cerita singkat aja boleh, ataupun langsung panjang sekalian curhat juga boleh di kolom chat. Nanti seiring dengan aku jawab, teman-teman, aku bacain juga mungkin ya beberapa. Oke, kalau tadi pertanyaannya terkait langkah awalnya itu apa? Kalau dari aku pribadi, langkah awalnya adalah tangkep tangkep sign atau tanda daripada hijrah, daripada hidayah itu sendiri. Jangan sampai hidayah yang udah Allah sentuh nih hati kita, yang udah Allah ting kayak gitu, itu hilang gitu aja, itu terdistraksi gitu aja. Karena yang namanya setan itu nggak akan pernah biarin kita untuk ngerasa aman, teman-teman. Setan nggak akan ngebiarin kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi was-wasnya setan itu pada akhirnya yang akan mendistraksi kita, terus bikin kita nunda-nunda sampai pada akhirnya kita nggak jadi untuk hijrah gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak sign-nya udah ada banget nih, udah kerasa banget hidayahnya, manisnya iman yang Allah kasih tuh udah kena banget deh gitu. Nah itu harus buru-buru diambil, harus buru-buru diusahakan kayak gitu. Yang kedua, periksa, kalau dari aku ya, periksa dan kita harus berusaha untuk mindful dengan penyebab hijrahnya kita. Kalau tadi Kak April itu penyebab hijrahnya adalah karena titik terendah. Aku juga dulu penyebab hijrahnya adalah titik terendah karena gap year aku ngerasa aku nggak bisa em, ngelakuin ke depannya itu sendirian lagi. Aku butuh Allah kayak gitu. Nah, ketika kita udah mindful, oh ternyata ini yang menyebabkan gue hijrah. Oh ternyata ini hidayah yang Allah kasih. Oh ternyata di titik ini nih Allah masih sayang sama gue. Itu pokoknya berusaha kita mindful, berusaha kita kita lihat lagi. Itu tuh di saat apa dan dalam kondisi apa. Nah, setelah itu kita klasifikasikan apakah kondisi itu adalah emosional atau logika. Jadi emosional itu hubungannya sama emosi, sama hati. Tapi kalau logika, logic itu hubungannya sama ilmu, sama proses kita berpikir. Nah, teman-teman pasti kayak pernah tahu dong kayak ada orang-orang yang hijrah cuman karena dia habis dapat mimpi. Ada orang-orang yang berhijrah karena dia ngerasa pakai hijab tuh cantik deh. Pakai hijab syar'i ini lagi ngetren deh. Atau kayak aku sama Kak April, hijrahnya tuh karena emosional ngerasa sedih aja. Karena kita ngerasa kita nggak bisa em, ngelakuin ini sendirian gitu loh. Nah, sebenarnya ketika hijrah itu awal mulanya adalah emosional, itu adalah suatu hal yang cukup rapuh, teman-teman. Karena emosi itu nggak lasting forever. Emosi itu sementara aja. Aku nggak ngebayangin kalau aku hanya mengandalkan perasaan emosiku ketika dulu hijrah pas gap year gitu kan ya. Aku nggak ngebayangin kalau aku nggak maintain, aku nggak menjaga proses hijrah ini. Ya pada akhirnya ketika aku udah lulus UTBK, aku udah kuliah di UI, ya hijrahnya bakal lepas dong. Karena aku nggak maintain itu. Nah, yang jadi PR daripada kita, ketika kita udah bisa mengklasifikasikan, oh, gue hijrah awal mulanya karena emosional. Berarti emosional itu harus kita ikat dengan ilmu, which is ilmu-ilmu yang kita mungkin tahu ya, mungkin teman-teman juga udah familiar kayak ilmu akidah, tauhid, fikih, utamanya sih mungkin tauhid dan akidah ya kalau kita baru-baru belajar Islam dan kita nggak berasal dari keluarga yang Islami kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ilmu Islam tuh dekat banget dengan akal teman-teman. Bahkan ayat pertama yang turun aja kan ikro gitu kan ya, bacalah dan bukan baca secara mata doang, tapi kita diminta membaca secara nurani gitu loh. Apa sih yang sebenarnya terjadi di alam semesta ini?
Siapa sih pencipta kita? Bener nggak sih Allah tuh adalah pencipta kita? Kenapa harus Muhammad? Kenapa harus Al-Quran dan lain-lain? Dan itu semua kan adalah ilmu ya. Itu semua kita dapatkan berdasarkan proses berpikir gitu loh. Nah, ketika emosional yang awalnya kita dapetin karena kita lagi sedih dan di titik terendah aja, itu diikat sama yang namanya ilmu, maka hal itu akan jadi lebih powerful dan akan lebih long last. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, Em, skema yang keduanya adalah ketika kita mengklasifikasikan, oh gue nih awal mula hijrahnya karena logika, karena gue nonton videonya Ustadz Felix misalnya, atau videonya anak-anak yuk ngaji gitu yang mereka jelasin tentang Tuhan gitu. Mereka jelasin tentang Allah, bahwasanya Allah tuh adalah satu, bahwasanya ketika alam semesta diciptakan, oke orang-orang bilang ini adalah Big Bang. Tapi siapa yang menciptakan Big Bang? Oke, ternyata alam semesta tercipta dari titik satu titik yang pada akhirnya melebar. Oke, kalau gitu siapa yang nyiptain titik? Kalaupun alam semesta ini diciptakan dari tidak ada apa-apa awalnya, siapa yang menciptakan ketiadaan itu? Siapa yang menciptakan ruang? Siapa yang menciptakan waktu? Nah, proses berpikir dan logik itu ketika teman-teman lagi mungkin mungkin kayak perasaannya sekarang kayak lagi baik-baik aja, tapi tiba-tiba nonton video itu dan kayak, oh iya ya bener juga nih, gue kayaknya harus belajar Islam lebih dalam deh untuk menemukan Tuhan gue eh, secara independen gitu loh, secara logik dan berdasarkan proses berpikir pribadinya teman-teman kayak gitu. Nah, itu berarti teman-teman hijrah berdasarkan logik, berdasarkan ilmu, berdasarkan proses berpikir. Ini yang namanya logik ini itu juga perlu dibalancein sama yang namanya emosional itu sendiri, teman-teman. Karena kalau kita terlalu keras sama yang namanya logik, ya pada akhirnya kita nggak balance gitu loh. Biasanya orang itu akan jadi lebih keras gitu loh, karena ya dia logik, logik, logik. Sedangkan dalam Islam antara logik dan hati, antara kepala, ya kepala dan hati itu kan sangat balance gitu loh kan. Jadi kayak ketika kita udah mulainya dari logik, ya kita juga harus belajar ilmu-ilmu hati gitu loh. Gimana kasih sayangnya Allah, gimana em, cintanya Allah ke kita, gimana baiknya Allah, kayak gitu. Pokoknya yang menyentuh menyentuh hati gitu lah. Biasanya anak-anak kalau MBTI itu ini ya, T ya, T itu thinker ya. Biasanya kan anak-anak tinker tuh agak males menye-menye gitu kan, pengennya logik, logik, logik gitu loh. Nah, kalau dalam Islam kita harus balance teman-teman. Selogik-logiknya kita, jangan sampai kita menghilangkan feeling gitu loh, karena dua-duanya sama-sama penting dalam Islam. Begitupun anak-anak feeling. Kalau misalnya kita ngerasa kita sudah berislam, kita sudah berhijrah karena kita belajar Allah tuh maha baik, Allah tuh maha penyayang. Kita juga harus belajar secara logiknya. Ini kenapa tiba-tiba Allah yang harus jadi Tuhan gue gitu. Dan itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita mempertanyakan tentang akidah, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh kita pertanyakan, maksudnya nggak boleh terlalu, bukan nggak boleh juga sih sebenarnya. Ya aku bilang di sini nggak boleh aja kali ya. Itu terkait syariat karena ibaratnya kayak gini, akidah itu Allah sendiri memang bilang di Al-Quran kayak kalau misalnya kamu bisa mendatangkan hal serupa dengan Al-Quran, ya maka datangkanlah. Tapi percayalah kamu nggak akan bisa kayak gitu. Jadi kayak Allah sendiri memang men-challenge kita untuk berpikir bahwasanya ya memang Al-Quran dan Allah ini memang harus dicari berdasarkan proses berpikir sehingga kepercayaan kita kepada Allah itu firm dan kuat kayak gitu. Nah, ketika kita udah percaya bahwasanya Allah yang menciptakan kita, baru syariat-syariat ini kan akan jadi lebih mudah kan untuk kita ikutin karena kita udah percaya bahwasanya ini aturan yang memang dibuat sama Allah gitu lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harusnya udah selesai di awal, udah selesai di bab akidah gitu loh. Dan ketika bertanya pun pastikan kita bertanya memang untuk mencari kebenaran, bukan untuk mendebat, bukan untuk ngerasa paling keren, bukan untuk ngerasa jagoan dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi yang pertama tangkap sign-nya, sign hidayah dari Allah. Jangan sampai setan dengan was-wasnya itu mendistraksi kita. Yang kedua, periksa dan berusaha mindful. Ini gue hijrah karena emosional atau karena logika. Kalau emosional berarti harus diikat sama ilmu, which is logiknya. Kalau hijrahnya karena logika, karena ilmu, harus diikat juga dengan hal-hal yang emosional, which is hal-hal yang lebih ke feeling gitu. Karena lagi-lagi thinking dan feeling dalam Islam itu sama-sama penting. Kayak gitu. Terus untuk yang ketiga mungkin setelah mulai hijrahnya itu make sure niatnya selalu diluruskan gitu ya teman-teman. Kita nggak akan pernah bisa ngecek dan mastiin niat kita lurus sih, tapi at least kita berdoa sama Allah semoga Allah luruskan dan Allah bersihkan selalu niat kita supaya kita berhijrah di jalan Allah kayak gitu. Berhijrahnya karena Allah kayak gitu.
Itu kalau dari aku ke April, aku mau sekalian baca kolom chat. Boleh, silakan mau dibaca dulu kolom chatnya atau kita lanjut, Kak? Boleh, mungkin ini aku bacain kayak Kasinta. Kasinta awal hijrahnya nonton video tentang hijab, setelah itu memantapkan dengan membaca satu buku. Nah, Masya Allah. Jadi kayak hidayah tuh emang bisa dari mana aja ya, teman-teman. Jadi kayak kita nonton hijab terus kayak rasa, oh ini kayaknya adem banget ya. Ini kayak menenangkan banget dan terjaga banget ketika pakai syar'i gitu loh. Habis itu kita mulai untuk coba-coba loh, kok nyaman gitu loh. Baru habis itu kayak kita berusaha untuk menambah ilmu Islam kita. Nah, ini skema yang aku tadi bilang tuh berarti Kak Sinta kan dari ngerasa bagus nih nonton video, which is itu emosionalnya nih, tapi kemudian beliau ikat dengan buku gitu loh, dengan ilmu gitu loh, which is si prosesnya ini jadi lebih firm dan jadi jauh lebih powerful ketimbang kita hanya mengandalkan emosional dan perasaan semata. Kayak gitu. Oh, Masya Allah. Kalau misalnya teman-teman pernah ini nggak sih kayak dapat pertanyaan Kak, em, aku belum baik tapi hijab, eh aku belum baik. Ada orang yang ngerasa belum baik, jadi belum ngerasa pantas untuk pakai syar'i, Iya, betul banget, Kak. ya kan? Bener. Padahal, padahal kalau dalam Islam, ya nggak apa-apa. Kalau mau hijrah tuh boleh mulai dari mana aja. Mau pakai syar'i dulu baru memantaskan diri, nggak apa-apa. Mau eh, enggak. Justru Justru ketika sign di awalnya itu adalah dari pakaian, ya udah nggak apa-apa, pakai pakaiannya aja dulu. Meskipun kita belum baik, ya semoga dengan pakaian itu yang pada akhirnya akan menuntun kita jadi jauh lebih baik gitu loh. Karena kan kita kalau udah pakai gamis kadang ngerasa malu sendiri ya kalau mau aneh-aneh, ya kan? Kayak pada akhirnya yang menjaga kita adalah pakaian syar'i itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau intinya kalau udah dapet hidayahnya itu diambil aja kayak gitu. Itu kalau dari aku Kak, ini banyak deh teman-teman. Terima kasih ya yang sudah ngerespon. Insya Allah. Bener banget sih, Kak. Soalnya aku juga pernah nemuin orang yang aku aku masih kayak gini, emang aku pantas pakai hijab kayak gitu-gitu deh, Kak. Jadi bener tadi kata yang Kak Bunga bilang bahwa kita tuh harus berpakaian syar'i dulu ya, Kak, baru nanti merasa malu sama pakaian kita. Kayak gitu ya, Kak. Betul, betul. Betul. Tadi em, berarti langkah pertama ketika kita mau berhijrah itu harus nangkep hidayahnya ini ya, Kak. Dan Betul. mm, ketika udah terpikir, wah aku mau berubah nih, berarti langsung aja tuh hajar, bener gak? Hajar aja langsung aja. Hajar aja langsung Setuju. kayak gitu. Terus tadi menarik sih Kak, Kak Bunga sempat bilang bahwa niat itu harus lurus karena Allah. Karena banyak di Kak, kita tuh Mhm. em, hijrah tapi FOMO gitu, ikut-ikutan pas temennya nggak Mhm. sesuai ekspektasi dia, dia jadi berubah lagi. Ya, berubah lagi ke Hmm. kayak yang Mhm. sebelumnya. Jadi Betul. pertanyaannya gini nih Kak, gimana memastikan bahwa niat kita hijrah itu murni karena Allah, bukan karena pencitraan? Kayak gitu Kak. Hmm. Menurut Kak Wah, Bunga sendiri gimana nih? itu serem ya. Sumpah pencitraan itu serem banget. Nggak kebayang kayak kalau misalnya kita meninggal karena dalam keadaan hijrah pencitraan, itu tanggung jawabnya bakal kayak gimana? Insya Allah. Oke, kalau dari aku sendiri, cara memastikan niat kita karena Allah, sebenarnya niat tuh nggak bisa 100% kita pastiin ya teman-teman, karena itu hal yang nggak bisa terlihat lagi-lagi. Jadi kayak emang bener-bener harus di-maintain dan dijaga dan berusaha kita minta sama Allah, ya Allah lurus. Mau dalam keadaan soleh dan tidak soleh, usahain setiap habis sholat teman-teman minta lurusin niatnya, bersihin niatnya gitu biar ya pada akhirnya Allah sendiri yang bantu kita untuk meluruskan niat dan membersihkan niat dalam berhijrah ya teman-teman. Dan jangan pernah ngerasa aman ketika kita ngerasa lagi deket-deketnya sama Allah. Karena setan tuh 24 jam mereka nggak akan berhenti untuk ngebisikin was-was dalam hati kita. Nah, balik ke pertanyaan, gimana caranya mastiin niatan kita tuh bersih, niatan kita tuh berhijrah karena Allah bukan karena pencitraan. Yang pertama, aku mau take notes dulu ya terkait tadi hijrah karena FOMO. Nah, itu tuh sebenarnya nggak apa-apa banget. Bahkan justru kayak
oke banget gitu loh kalau teman-teman bisa ngebawa tren yang bikin orang-orang tuh FOMO untuk berhijrah gitu loh. Tapi lagi-lagi berarti tadi kan hijrahnya emosional. Tinggal gimana dari emosional itu kita tambahin supaya bisa lebih diikat sama yang namanya ilmu sama logiknya. Mungkin kalau dalam konteksnya teman-teman gitu, teman-teman hijrah, terus ada teman-temannya teman-teman yang FOMO gitu untuk hijrah juga. Yang nggak apa-apa, ajakin aja kayak gitu loh. Dengan ditambahin ajakin dia ke majelis ilmu atau kasih dia rekomendasi tontonan, rekomendasi buku yang pada akhirnya bisa melahirkan ilmu yang bisa mengikat perasaan FOMO-nya si temennya temen-temen kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan tadi, yang pertama kalau dari aku ya, cara yang mungkin bisa kita lakuin untuk make sure kita nih hijrahnya karena Allah apa karena pencitraan. Pertama, ketika temen, kalau misalnya tadi konteksnya FOMO, terus teman kita nggak sesuai sama harapan atau ekspektasi, ya berarti ketika dia di luar daripada ekspektasi kita, ya itu nggak akan mempengaruhi kita sebanyak itu. Mungkin bikin kita kayak, kok gitu? Atau bertanya-tanya atau bahkan sedih itu wajar banget. Tapi nggak akan bikin kita keluar daripada si proses hijrahnya itu, teman-teman. Karena balik lagi kita ngelakuin ini, itu buat Allah. Adapun perasaan-perasaan yang awalnya muncul kayak sedih, kecewa, marah itu wajar banget dan teman-teman boleh banget untuk menerima itu gitu loh. Tinggal aduin aja ke Allah, ya Allah aku sedih banget. Ternyata temen aku kayak gini, aku marah banget, aku kecewa banget sama dia. Ternyata dia kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Apa-apa terima aja dulu, biar biar apa ya? Dan jangan jangan sampai ditolak gitu loh perasaannya. Biarin dia mengalir pada akhirnya gitu teman-teman. Tapi jangan make sure juga jangan sampai teman-teman keluar daripada circle hijrah ini. Kalau teman-teman ngerasa dengan perasaan sakit, kecewa, atau nggak nyangka itu teman-teman kayak capek dan mau istirahat, it's completely fine. Istirahat aja dulu. Tapi make sure jangan sampai keluar daripada proses hijrahnya itu sendiri. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu kan berarti dalam konteks ujian yang tidak menyenangkan ya. Ketika diuji, ya teman-teman mungkin akan sedih, tapi teman-teman nggak akan keluar karena teman-teman melakukan ini karena Allah. Yang kedua, ketika dipuji, ini somehow lebih susah teman-teman ujiannya karena kalau dihina kan sakit ya, dibilang ibu-ibu, dibilang pencitraan, dibilang sok suci, lalala ya itu kan sakit kan. Tapi kalau dipuji, ih masya Allah, ih kamu keren banget, ih pinter banget, ih cantik banget, lalala ya 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 ya, ya itu lebih soft dan lebih nggak kerasa bikin kita ngerasa tinggi, ngerasa aman, ngerasa soleh, sehingga bikin kita ngerasa kayaknya nggak usah dipelajarin lagi deh ilmu yang kayak gitu, aku udah tahu kayak gitu. Atau bahkan ngerasa kayak, ih kok sih itu kayak gitu sih, aku aja udah kayak gini, aku aja udah hijrah gitu loh. Jadi ngerasa lebih tinggi dan pada akhirnya ya dengan kesombongan itu Allah mudah banget untuk Allah mencabut nikmat ibadah kita, nikmat hijrah kita dan nikmat-nikmat lainnya yang sebelumnya Allah tuh udah kasih kayak gitu. Jadi untuk ngecek gimana niatan kita nih hijrah karena Allah atau karena pencitraan, tinggal cek dua ini aja ketika dihina, apakah kita akan lepas selepas-lepasnya dan ketika dipuji, apakah kita akan sombong atau enggak. Kalau hijrahnya karena Allah ya ketika dihina, oke kita sedih sih, tapi nggak akan bikin kita keluar daripada proses hijrahnya itu. Ketika dipuji, oke kita seneng sih, tapi kita bakal ingat lagi bahwasanya nggak dipuji pun nggak apa-apa karena aku ngelakuin ini karena Allah, kayak gitu. Itu kalau dari aku Kak. Baik, terima kasih jawabannya Kak Bunga. Karena emang jujur kalau hijrah barengan tuh lebih asik Kak, lebih seru. Jadi Setuju, setuju. setiap pembahasan kita tuh kayak selalu ngelibatin Allah gitu. Kayak, hey, Masya Allah. tadi aku lihat video ini loh. Ternyata Siti Khadijah tuh sebaik itu ya sama ngebantu dakwah Nabi Muhammad. Oh iya iya, kayak ngalir aja gitu. Iya, 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 setuju, setuju. Dan Hmm, jatuhnya kayak ada ini kan Kak, ada timbal balik gitu kan dibanding kita belajar sendiri kayak gitu. iya juga sih bener. Jadi emang lebih asik barengan ya Kak. Mm, mm, mm. Kayaknya emang lebih asik deh. Teman-teman di sini ngerasa lebih asik punya circle hijrah atau hijrah sendirian? Yakin deh ini jawabannya pasti mayoritas punya circle hijrah. Yang sendirian pun pasti ngerasa aku pengen punya circle hijrah. Betul Pasti. banget. Coba deh di komen teman-teman. Boleh nih teman-teman, Ya boleh nih kan? komen ya. Punya Karena circle memang hijrah.
hijrah sendirian sesusah itu. Kak April pernah ngerasain gak sih rasanya hijrah sendirian? Pas awal-awal merintis hijrah gitu. Dianggap sedikit aneh, banyak juga kritikan Ah, yang masuk, dan itu tuh mungkin gak mudah sih Kak pas awal. iya, Kalau iya, iya, kamu iya, sendiri iya. gimana? Hmm, sama sih kalau di awal-awal, apalagi dari keluarga bukan tipikal yang belajar Islam banget gitu kan. Jadi kayak ngerasa sendirian banget dan cukup berat. Tapi Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesanggupan untuk terus berjuang meskipun ngesot-ngesot nih ya. Betul banget, Alhamdulillah, meskipun Insya Allah. sering Iya, tersungkur, sering jatuh juga, tapi tetap mau bangkit kembali. Kayak gitu. bener, bener banget. Makanya aku kayak salut banget sama teman-teman yang hijrah di sini. Apa teman-teman di sini banyaknya yang soleh dari lahir ya? Kalau Kayaknya soleh sih dari Kak. lahir nggak usah nonton Zoom ini. Tapi emang di sini kayaknya kebanyakan anak-anak hijrah deh Kak. Iya, kebanyakan anak-anak hijrah Allah. Amin, amin, Iya, amin. Semoga Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita ya teman-teman. Aku rasa anak hijrah tuh kayak bener-bener keren banget karena mungkin kelihatan dari luar tuh ya udah kita cuman berubah aja doang gitu, berubah pakaian doang gitu, apalagi perempuan gitu kan ya. Tapi sebenarnya kayak di dalamnya itu ujiannya tuh Masya Allah banget, ujian hati, ujian fisik gitu kan ya. Dan orang-orang tuh kadang ya bukannya mendukung malah kadang menjauhi malah kadang bikin kita down dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak bisa bertahan sampai saat ini tuh teman-teman yang hijrah tuh kayak menurutku keren banget. Masya Allah, semoga Allah istiqomahkan kita selalu teman-teman. amin, amin ya robbal alamin. Berarti nih Kak, Amin. ketika kita menjaga niat itu harus selalu minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Betul, gak ada orang yang benar-benar hijrah 100 apa bukan hijrah, niat 100% karena Allah. Makanya kita harus selalu meminta pertolongan Allah ya Kak. betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, aku eh, kayaknya ya Kak, banyak nih yang Mm-mm. ngerasain tentang naik turunnya iman nih Kak. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau iman kita tuh terasa naik turun saat proses hijrah? Wah, siapa di sini yang lagi futur? Aku Itu sering Kak. permasalahan. Itu permasalahan ini deh internasional deh kayaknya. Tuh kan banyak kan. Aduh. Futur tuh insya Allah normal ya teman-teman. Futur tuh kayak ya memang itu adalah fenomenanya anak hijrah gitu loh. Apalagi kita belum punya lingkungan atau belum punya pasangan, apalagi keluarga gitu atau keluarga gitu, yang memang sama-sama berjuang di jalan yang sama. Jadi kayak disabar-sabarin dulu aja, diusahain untuk comeback. Dan cara comebacknya adalah kalau kata Ustadz Adi, futur tuh penyebabnya kalau nggak kita yang bermaksiat pasti karena kita terlalu banyak mengurusi urusan dunia yang kita tuh nggak melibatkan Allah di dalamnya. Jadi kayak kalau misalnya mau balikin futurnya, sebenarnya rumusnya gampang, tapi mungkin realitanya nggak segampang rumusnya. Rumusnya adalah perbanyak lagi aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita sama Allah. Misalnya kayak gini, ikut kajian, eh, ngaji, tambah sunnahnya, puasa, dan lain-lain. Bersedekah, atau pergi ke tempat-tempat yang bikin kita lebih ngerasa bersyukur. Bersyukur dalam artian kita menyadari hal-hal yang udah Allah kasih sebelumnya kepada kita. Kayak gitu. Kalau misalnya lagi haid, teman-teman harus ingat ya yang namanya ibadah itu nggak terbatas antara sholat dan Quran aja dan puasa aja. Itu nggak ada banyak ibadah-ibadah lain kayak gini ya dengerin em, apa ceramah bukan ceramah, dengerin sharing-sharing kebaikan kayak gini. Terus juga mungkin teman-teman bisa bikin konten atau ngelakuin hal-hal lain yang pokoknya mendekatkan kita dan mengingatkan kita sama Allah kayak gitu. Nah, terus terkait tadi futur-futur itu, aku mau ngasih share screen ya, izin ya teman-teman. Boleh banget nih Kak. Share screen sudah muncul atau belum? Udah aman. Nah, ini aku mau ngasih ini, the deep theory dalam hijrah ya teman-teman. Jadi, ini gambarnya udah jelas kan? Udah Kak, udah jelas. Oke, jadi dalam suatu proses yang kita membutuhkan istiqomah di dalamnya atau konsistensi, itu ada yang namanya the deep theory. The deep tuh maksudnya ini, deepnya tuh di sini. Nih, ini merah-merahnya kelihatan nggak? Kelihatan.
Kelihatan. Nah, ini deepnya tuh sini nih, di titik-titik paling rendah. Dan ini itu adalah garis konsistensinya nih. Ini adalah garis konsistensi atau garis istiqomahnya kalau dalam bahasa kita anak hijrah gitu ya. Nah, yang namanya dalam proses berhijrah, proses istiqomah, proses konsisten, kan ada tiga skenario. Yang pertama, aku bilang ini fase namanya fase honeymoon. Honeymoon, aduh jelek banget lagi. Ini gimana sih cara ngetiknya ada nggak ya? Oh ada guys, Ada kayaknya nggak kayak usah deh, lebih kecil. nggak usah deh ribet. Ini honeymoon ya guys. Fase honeymoon tuh fase-fase di mana kita baru awal-awal hijrah. Rasanya tuh deket banget sama Allah, rasanya tuh ketagihan banget sholat, rasanya tuh pengen ibadah mulu, lalala, ye ye ye. Yang kedua, ini fase the deep-nya. Fase the deep. TD ya, ini TD. Itu jelek deh. Maaf ya guys. The deep tuh artinya adalah ketika kita dari fase honeymoon ini, kita tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuh ke deep tuh kayak palung Mariana gitu. Maksudnya apa ya? Pokoknya titik terendah gitu deh. Yang biasanya memang hadir. Tak dalam konteks kita mau konsisten atau mau istiqomah. Nggak usah dalam konteks hijrah aja ya teman-teman. Misalnya teman-teman lagi bangun habit untuk lari gitu. Mau konsisten bisa lari 10 kilo dalam pace berapa gitu. Nah, dalam proses membangun habit itu akan selalu ada dedipnya. Proses di mana teman-teman ngerasa jenuh, ngerasa tiba-tiba ujiannya tuh ada aja, tiba-tiba kaki kekilir, tiba-tiba teman-teman males, tiba-tiba dicemooh sama orang, dan lain-lain. Apalagi dalam proses hijrah. Biasanya Allah tuh akan uji kita dengan sesuatu yang kita cintai. Entah itu ujiannya ujian perasaan, ujiannya di orang tua, ujiannya di ekonomi, ujiannya di pertemanan, dan lain-lain tuh biasanya akan diuji. Dan itu adalah suatu kepastian. Karena Allah sendiri bilang kayak ketika kita bilang ketika hamba-hamba Allah tuh bilang bahwasanya mereka beriman, ya masa Allah nggak uji gitu loh. Dan mereka sebenarnya Allah tuh akan memberikan kita ujian gitu loh. Dan itu adalah suatu kepastian. Jadi yang namanya hijrah itu pasti ada fase dedipnya. Tinggal gimana caranya kita bertahan atau enggak, kita sabar atau enggak, kita mau bounce back, mau naik ke atas atau enggak. Yang itu tuh ketiga aku namain fase comeback. Aduh, CB, fase comeback. Nah, biasanya orang-orang yang berhasil melewati fase the deep ini itu akan comeback dan dia akan comeback jadi jauh lebih strong. Karena titik awal yang dari honeymoon tuh dia di sini doang, dia jadi naik ke titik yang sebelah sini. Dan itu dia dapetin berdasarkan hasil dia yang ada di the deep ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi fase fase anak hijrah ini biasanya ada tiga. Fase honeymoon, fase duh, ini ketagihan banget sama ibadah dan ngerasa deket banget sama Allah. Yang kedua, fase the deep-nya, yaitu ketika kita diuji, biasanya akan selalu ada ujian yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita sukai. Dan yang ketiga tuh ketika kita comeback, ketika kita bisa berdiri tegak lagi tentunya dengan bantuan Allah. Kayak gitu. Nah, ini kenapa aku tulis by the deep, ada tulisan by the deep, karena sebenarnya teman-teman, deep ini atau titik terendah ini justru adalah titik yang bisa bikin kita nge-bounce back lebih tinggi lagi gitu loh dibandingkan posisi kita yang sebelumnya. Kayak kita kan tadi di sini doang nih. Pas kita the deep, kita tiba-tiba bisa naik lagi ke sini. Ketika kita the deep lagi di sini, kita bisa lebih naik naik level lagi gitu loh. Dan memang Allah sendiri itu kan memberikan ujian kepada manusia bukan untuk menggagalkan hijrahnya, tapi untuk membersihkan niat kita, untuk membuat kita lepas daripada segala kemelekatan, untuk bikin kita lebih firm gitu loh dalam berhijrah kepada Allah sehingga pada akhirnya kita suci lagi nih dan kita dipantaskan sama Allah untuk eh, menerima nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Dan kita sadar kan dalam menerima ujian, kita tuh pasti belajar banyak hal kan teman-teman. Kalau teman-teman sadar, pada akhirnya yang bikin kita bertumbuh, kita berproses, ya ujian itu sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya ujian tuh penting dalam suatu proses gitu loh. Tinggal gimana caranya kita punya temen, kita punya
Atau kalaupun nggak punya teman, kita punya kontrol diri yang bagus supaya kita nggak gampang untuk menyerah gitu loh. Kayak gitu. Dan dalam Islam, proses yang Allah lihat tuh bukan bukan kita lagi naiknya doang atau lagi turunnya doang. Enggak. Semua proses ini, proses naik, turun, naik, turun, naik, turun, kalau teman-teman tetap mengusahakan itu sampai sekarang, sampai teman-teman tetap mengusahakan untuk teman-teman bisa naik, yaitu adalah istiqomahnya itu sendiri. Karena istiqomah itu bukan tentang teman-teman yang lurus aja, atau bukan tentang teman-teman em, yang apa, yang progresnya selalu naik, terus itu bukan. Istiqomah itu adalah gimana teman-teman bisa terus bertahan, even though teman-teman ngerasa kayak, oke, hari ini naik, besok turun. Besok naik lagi, besok turun. Besok turun lagi, turun lagi, turun lagi, tapi alhamdulillah bisa naik lagi. Nah, proses inilah, kurva yang tidak jelas inilah yang sebenarnya Allah nilai gitu loh. Dan semakin mampu kita melawan hawa nafsu, melawan segala kegagalan, melawan segala dedip ini, ya semakin besar juga pahala dan penghargaan yang Allah kasih. Kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Wah, Masya Allah. Bener-bener bisa dijelasin dari awal banget tuh. Makasih banget nih Kak Bunga. Berarti ada 3 fase ya Kak. Aku coba simpulkan. Yang pertama itu fase honeymoon, yang Hmm, kedua fase the deep, yang ketiga fase comeback. Dan berarti iman naik turun itu emang wajar banget ya Kak. wajar banget. Apalagi buat kita yang emang lagi hijrah juga gitu, lagi memperbaiki diri. Betul. Mm. Tadi kan sempat disinggung tentang teman juga ya Kak di Mm-mm. pertanyaan sebelumnya. Nih, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran dari keluarga, teman saat proses hijrah berlangsung? Apakah harus menjauhi teman-teman yang nggak selaras Kak? Atau harus gimana? Atau harus masih Oke. tetap kayak gitu? Boleh. Oke. Oke. Em, Gimana faktor teman dan keluarga? Tentunya itu faktor yang sangat penting ya, teman-teman. Faktor orang-orang terdekat dalam proses hijrah itu benar-benar sepenting itu. Cuman aku mau take notes kalau kita ada dalam keadaan yang tidak ideal, misalnya orang tua kita belum berhijrah, teman-teman kita belum berhijrah, ya maka jangan sampai itu yang membuat kita pada akhirnya patah semangat. Karena zaman sekarang alhamdulillah gitu ya, teknologi udah makin maju. Kajian-kajian online, em, majelis taklim juga makin banyak diadain, kayak gitu kan. Jadi usahakan lewat jalur-jalur yang Allah memang sediakan gitu loh, jalur-jalur yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ditanya penting atau enggak, ya tentu penting sekali. Karena tadi ketika dalam fase the deep, orang tuh beda-beda. Ada orang yang mungkin dia bisa comeback cepet dengan ngandelin diri sendiri. Mungkin emang resilience-nya kuat, mungkin emang orang yang gak patah semangat, mungkin emang orangnya dia emang strong gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin kayak perempuan mungkin gitu ya banyaknya. Enggak sih, aku nggak bilang perempuan ini. Aku bilang banyak orang-orang yang dia udah punya banyak trauma dalam hidupnya. Dia udah punya masalah yang berat banget sebelumnya sehingga untuk ketika udah ada di the deep, dia tuh susah untuk bangkitnya. Dan orang-orang kayak gitu kan pastinya butuh banget temen gitu. Butuh banget keluarga yang support gitu loh. Cuman lagi-lagi kalau misalnya keluarga dan teman kita tidak ideal, ya jangan sampai itu bikin kita nyerah sepenuhnya. Kalau keluarga mungkin itu agak sulit. Itu tetap bisa diusahakan dengan kita berdakwah secara pelan-pelan, dengan kita berdakwah dengan aku pribadi berdakwah kepada orang tuaku dengan cara merubah perilakuku ya teman-teman. Jadi aku bukan lebih ke ngomongin dalil atau enggak, tapi lebih ke perilakuku aja jadi lebih baik sama mereka, sering ngasih hadiah. Pada akhirnya mereka akan luluh sendiri gitu kok, sering bantuin mereka kayak gitu. Itu lebih masuk di orang tua. Jadi ngerasa kayak, oh pengajian anak gue bener nih, justru bikin dia jadi jauh lebih baik sama gue kayak gitu. Nah, tapi kalaupun orang tua kita masih nggak berubah juga, ya mungkin dari pihak keluarga diusahakannya nanti ketika mau memilih pasangan. Usahakan pilih bener-bener selektif, bener-bener objektif, bener-bener gimana caranya keluarga teman-teman nanti itu adalah keluarga yang memang mendukung prosesnya teman-teman gitu loh. Jadi keluarga yang Islami kayak gitu.
Nah, kalau teman-teman itu lebih mudah aku rasa ya untuk em, mendapatkannya meskipun nggak semudah itu sih somehow. Kadang di beberapa daerah, apalagi yang di luar Jabodetabek gitu, suka bilang ke aku kayak ini masih minim banget pengajiannya kayak gitu-gitu. Terus kayak aku pengen punya sahabat taat tapi susah banget nemuin kajian offline yang bener-bener sesuai sama anak muda kayak gitu-gitu. Nah, aku pribadi dulu ngerasain hal yang sama juga kan, karena aku dari Serang kan, dari Serang Banten, dan itu tuh kurang banget kajiannya. Bahkan dari kelas 11, aku berdoa untuk minta teman-teman yang soleh gitu kan, teman-teman. Teman-teman yang mereka berhijrah juga. Aku minta guru-guru, mentor-mentor yang bisa membimbing aku gitu loh. Which is dari kelas 11, 12, aku gap year 3 tahun, Allah masih belum kabulin tuh. Jadi aku kayak ya udah selama 3 tahun itu yang taat, aku pengen punya guru yang bisa membimbingku. Sampai pada akhirnya pas kuliah tuh baru, ini nge-lag lagi nggak ya? Ada tulisan unstable. Masih ke mute Kak April. Oh, sorry, sorry, Kak. Tadi sempat nge-lag, tapi sekarang udah aman. Udah aman, oke. Oke, kayak gitu. Jadi kayak 3 tahun itu aku belum diijabah doanya, tapi aku terus berdoa sambil memantaskan diri sampai akhirnya pas kuliah baru dapet tuh teman-teman yang alhamdulillah soleh-soleh banget, masya Allah, dan guru-guru yang pada akhirnya membimbing aku kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa masih belum punya teman-teman yang sefrekuensi, terus berdoa sambil terus memantaskan diri. Karena kalau kata Ustadz Felix, guru atau teman-teman yang soleh mereka akan datang ketika kita siap. Jadi kalau sekarang belum punya, ya mungkin memang kita harus lebih banyak mempersiapkan diri dulu. Kayak gitu. Dan kalau tadi tambah lagi pertanyaannya, apakah kita harus meninggalkan teman-teman yang belum hijrah atau tetap berteman sama mereka? Kalau dari aku pribadi, em, aku lihat dulu mereka belum hijrah sih. Teman-teman ngerasa nggak sih ada teman-teman temannya teman-teman yang bukan anak hijrah tapi mereka tetap baik gitu? Ada sih, Kak. Ada kan, iya kan. Jadi kayak eh nggak, bahkan kadang yang Kristen yang nggak berhijab gitu, tapi kok tetap baik gitu ya. Dan mereka nggak yang kriminal, mereka nggak yang pergaulan bebas kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku masih berteman cukup dekat sama orang-orang yang memang baik, meskipun mereka tidak bukan anak hijrah kayak gitu. Tapi kalau dia konteksnya udah misalnya ya pergaulan bebas, minum-minum dan lain-lain, pokoknya udah mengarah ke kriminal, yaitu yang aku cukup jauhi. Tapi jauhi itu bukan dalam konteks aku mendiskriminasi ya teman-teman, bukan kayak kalau lewat aku ludahin gitu, enggak. Tapi lebih ke kalau misalnya lewat tetap say hi, cuman nggak hang out sama mereka, nggak main sama mereka, nggak nongkrong sama mereka kayak gitu. Kalau yang bukan anak hijrah tapi mereka baik, itu aku tetap nongkrong sama mereka. Cuman aku posisikan porsinya itu tetap di teman-teman yang taat, teman-teman yang hijrah juga. Jadi kalau misalnya persentase, mungkin 80% aku lebih banyak ngabisin waktu sama teman-temanku yang juga berhijrah gitu ya di majelis ilmu, dan 20 atau 30%-nya aku main sama teman-teman yang belum berhijrah ini. Karena ya lagi-lagi mereka tetap orang baik, mereka tetap orang-orang yang nggak boleh kita diskriminasi, teman-teman. Dan menurutku justru bisa jadi ladang dakwah tersendiri buat kita, buat kita anak-anak yang udah hijrah gitu loh. Dan juga aku mau nambahin, kadang kalau kita terlalu menarik diri dari lingkungan, itu jatuhnya yang kena Islam, teman-teman. Yang kena tuh kayak, oh Islam tuh eksklusif ya, Islam tuh maunya cuman temenan sama yang soleh-soleh doang, kayak gitu. Padahal ya sebenarnya nggak kayak gitu kan. Kita berteman sama siapa aja, cuman kita harus make sure siapa yang bisa jadi sahabat kita. Jadi teman boleh berteman sama siapa aja, asalkan ya jangan kriminal juga. Tapi kalau bersahabat itu pastikan pilih-pilih, kayak gitu. Pastikan sahabat teman-teman adalah sahabat-sahabat yang bisa terus ngingetin teman-teman sama Allah dan bisa terus mengingatkan teman-teman untuk ada di jalannya Allah. Kayak gitu. Baik, terima kasih jawabannya, Kak Bunga. Jadi nambah insight baru lagi nih dari jawaban Kak Bunga.
Sebentar. Alhamdulillah. Halo Kak, suara aku jelas kah? Em, Aman. halo, suara Kak Bunga terputus-putus. Udah Halo aman Kak, belum? udah aman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Boleh. Em, ini mungkin ini juga sering apa ya, sering dirasain sama teman-teman yang mungkin baru mulai hijrah nih Kak. Bagaimana cara menghadapi kritik atau komentar orang sekitar ketika memulai hijrah? Silahkan Kak. Cara menghadapi kritik atau komentar orang sekitar kita ketika memulai hijrah. Betul, Cara menghadapi kritik tuh jangan didengerin. betul. Karena kalau kata Sajangnim, ini Sajangnim beliau emang agak kocak sih. Kata Fuad Naim, kalau ada anjing menggonggong jangan lu gonggong balik. Ntar nggak ada bedanya lu sama dia. Cuman untuk jawaban serius ya, gini. Pertama, tadi tuh usahain kita cari teman-teman atau circle-circle yang sama-sama hijrah yang mereka tuh orang-orang solih gitu kan ya. Jadi ketika ada kritikan dari luar yang nyentil ego karena kita berhijrah, mereka bisa jadi penenang buat kita gitu loh. Dan aku tuh selalu dikasih tahu bahwasanya nggak semua orang berhak mengkritik kita, nggak semua orang berhak mendapatkan energi kita dalam merespon mereka, kritikan mereka. Yang pertama, nggak semua orang berhak mengkritik kita dalam artian bukan kita yang anti kritik, tapi kita yang sadar bahwasanya nggak semua orang menginginkan kebaikan terhadap kita. Ada orang-orang yang memang mengkritik, itu pure mau menjatuhkan aja, teman-teman. Sebagian mungkin ada yang memang menginginkan kebaikan. That's why ketika teman-teman dapetin kritik, aku pribadi usahain teman-teman tuh punya pertama sahabat yang bisa teman-teman tanyain. Kedua, orang tua juga bisa. Habis itu ke guru-guru teman-teman juga bisa. Dan ke mentor-mentornya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus punya klasifikasi orang-orang mana aja sih yang teman-teman percaya gitu, yang teman-teman deket gitu. Yang menurut teman-teman itu memang menginginkan kebaikan untuk dirinya teman-teman gitu loh. Jadi ketika teman-teman ngelakuin tindakan A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Ih, kata orang-orang, tapi kata orang-orang kepercayaan teman, enggak kok, nggak salah. Itu ada dalil. Enggak kok, itu masih tetap dalam syariat. Nah, berarti yang komentar tadi itu nggak perlu didengerin. Tapi ketika kata orang lain salah dan kata orang-orang di sekitar teman-teman juga ngerasa iya itu memang kurang tepat. Nah, itu baru berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki. Dan pastikan temennya teman-teman atau orang-orang terpercaya yang teman-teman punya itu adalah mereka yang objektif. Jadi mereka nggak selalu membenarkan teman-teman, tapi bisa melihat secara objektif. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Aduh, putus-putus lagi nggak nih? Suaranya aman Udah kok aman Kak. belum suaranya? Aman. Halo Kak. Udah aman. Em, Kak Bunganya kayaknya agak delay nih. Aduh, maaf ya guys. Itu di poinnya itu. Jadi orang kepercayaan teman harus mereka cek. Bilang salah, kalau benar ya benar. Karena tujuan kita harus punya teman-teman orang yang memang menginginkan kebaikan terhadap kita. Kayak gitu. Yang kedua, nggak semua orang hak terima energi kita dalam merespon apa yang mereka katakan. Jadi kayak Halo teman-teman, kayaknya Kak Bunganya kelempar ya. Oke, teman-teman, sembari menunggu Kak Bunga, aku mau nanya dulu nih.
seberapa niat sih kakak-kakak kajian kajian Jovisa Talk pada malam hari ini. Boleh banget nih ditulis dari angka 1 sampai angka 10. Seberapa semangat kakak-kakak, aku mau lihat. 10. Wah, Masya Allah Kak Aisyah 10. Niat 1, 0, 0, 0, 0, 0. Banyak banget itu nolnya, ada berapa ya? 10 kakak, 10, 10.000, 100, 100. Wah, kayaknya emang pada semangat banget nih buat ikut Zoom pada malam hari ini. Wah, buat kakak-kakak yang mau nanti yang mau bertanya boleh di kolom chat ya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal aku sampaikan kepada Kak Bunga. Sembari menunggu Kak Bunganya, kakak-kakak boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Tapi kalau semisal kakak-kakak bisa on cam sama on mic itu lebih baik. Nanti yang raise hand aku dahulukan ya. Oke, banyak nih. 1.000. Sepertinya untuk yang masih kuliah 100%, 100, 100, 100. Semoga after ini semakin semangat buat istiqomah dalam hijrah. Amin. Oke, aku juga mau bacain komen-komen yang tadi nih, yang sempat cerita tentang hijrah yang disampaikan sama Kak Bunga. Oke, bentar ya. Kalau futurnya berkelanjutan gimana, Kak? Oke, ujian hijrah berat banget Kak, banyak yang secara nggak langsung buat kita down. Bener banget sih teman-teman, karena menurut aku hijrah itu butuh effort juga. Teman-teman pernah dengar gini nggak? Eh, Pernah dengar kata-kata gini nggak? Hijrah itu mudah, yang susah itu istiqomah. Boleh banget ditulis. Pernah dengar nggak kata-kata kayak gitu? Pernah banget, pernah. Ya, bener banget. Karena apa ya? Kalau aku waktu itu pernah lihat YouTube-nya Kadam Sidik yang tentang hijrah, bahwa hijrah itu ternyata teman-teman nggak cuma sekali gitu. Tadi kan Kak Bunga juga sempat bilang bahwa kita tuh selalu ada apa ya? Ada 3 fase, ada fase honeymoon, fase apa lagi? Ada fase honeymoon, ada fase the deep, ada fase comeback. Dan ternyata hijrah itu bukan cuma sekali 2 kali, tapi hijrah itu bisa berkali-kali teman-teman. Pokoknya aku mau ngucapin semangat nih buat teman-teman yang lagi hijrah. Halo Kak Bunga, udah kayak Halo, udah. sorry banget tadi kelempar. Emang lagi bad Iya, signalnya di sini nih. aman. Tadi jawabannya masih mau dilanjutkah Kak? Tadi sudah aman. Udah. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab kali ya Kak. Boleh, boleh. Oke, pembahasan tadi benar-benar ngingetin kita ya kalau hijrah itu bukan soal sempurna, tapi soal langkah kecil yang terus kita jaga walau kadang naik turun. Dan perjalanan hijrah itu nggak selalu mudah, tapi Allah tuh selalu lihat setiap usaha kita, sekecil apapun, semoga apa yang disampaikan jadi penguat buat hati kita yang lagi belajar memperbaiki diri pelan-pelan. Karena setiap cerita hijrah itu unik, setiap hati itu punya fase. Oke, jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget raise hand. Kalau bisa on mic dan on cam ya teman-teman, karena bakal aku dahuluin. Kita cek dulu apakah sudah ada yang raise hand. Bentar. Sorry, sorry. Oke, di sini udah ada Kadian Sastra. Silahkan Kadian untuk on mic sama on cam. Oke, Kak. Hmm, bentar ya, Kak, untuk on cam-nya. Baik, sudah aman Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ingin Waalaikumsalam. bertanya untuk kakak yang menyampaikan materi. Di sini kita masih proses hijrah,
untuk diri saya sendiri, tapi beberapa hari yang lalu saya mengalami sesuatu kayak dikatakan ujian, nggak ujian, karena itu adalah dikatakan omongan orang lain yang bisa mematahkan hati saya yang penuh rapuh ini. Beliau itu adalah kawan dekat saya yang dimana beliau juga masih proses hijrah. Tetapi dia sendiri kayak membuka, bisa dikatakan membuka aib. Kok kamu bisa kayak gini? Contohnya kalimat, kok kamu bisa kayak gini? Padahal kamu orangnya hijrah, seperti itu. Dalam namanya manusia, setiap manusia itu tuh tentu ada letak salah dan dosanya. Saya mengatakan, ya kemarin saya kilap, saya merasa itu juga salah. Tapi selalu diungkit-ungkit, kok kamu bisa kok kemarin kayak gitu, padahal kamu hijrah orangnya, orangnya kamu juga berpakaian soleha, kenapa sifat kamu kayak gitu kemarin gitu. Gimana solusinya Kak, seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada kakak moderatornya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Dian. Boleh Kak, boleh Kak Bunga silakan bisa langsung dijawab. Oke, Bismillah. Semoga tidak nge-lag lagi. Kak Dian Sastra, siapanya Dian Sastra ya? Eh, Masih keluarga ya Kak Intermezzo. Dian? Intermezzo, intermezzo. Oke, Bismillah ya. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya dan sudah berani menceritakan ini ke aku dan ke teman-teman yang ada di sini. Pertama, kalau kita ngomongin tentang gunjingan orang, itu termasuk ujian juga, kok, Kak. Itu termasuk, ya berarti ujian yang Allah hadirkan lewat temennya kakak gitu loh. Dan memang ketika ujian berupa gunjingan atau kata-kata yang tidak mengenakan, itu datang dari orang terdekat, dari teman-teman, keluarga, apalagi teman dekat gitu ya, sahabat gitu. Itu pasti perasaannya akan jadi jauh lebih menyakitkan dibandingkan itu diomongin sama ya udah orang lewat di pinggir jalan gitu. Rasanya pasti akan lebih menyakitkan dan membekas gitu loh karena ketika kita dekat sama orang, kita punya ekspektasi lebih sama seseorang. Kita berekspektasi bahwasanya ya dia pasti akan lebih mengerti kita, dia akan lebih memahami kita. Tapi ternyata tiba-tiba kenyataannya dia nggak bertemu gitu loh sama si ekspektasi kita ya. Maka jatuhnya itu akan jadi jauh lebih sakit. Jadi kayak ketika kita ngerasa kecewa dan ngerasa sakit hati, diomongin kayak gitu sama teman kita, itu wajar dan itu nggak lebay sama sekali. That's human, that's normal, Kak. Terus juga kalau misalnya diomonginnya itu apalagi secara terus-terusan gitu ya, berulang kali gitu ya, pasti rasa sakitnya juga akan jadi jauh lebih stay gitu kan ya, akan jadi apa ya? Kita diomongin sekali sama temen deket kita aja ngerasa kayak, ih kok dia kayak gitu sih, kok dia jahat banget kayak gitu. Belum kering luka di omongan pertama, tiba-tiba dia udah ngulangin dan menggores luka baru, itu kan artinya kayak, ya padahal kita terus tersakiti kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya solusinya kayak gimana ketika punya temen yang aku bilang sih, ini temen deket gitu ya. Temen deket tuh aku merasanya harusnya dia paham bahwasanya hijrah tuh ya tentang kita berubah menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah gitu loh. Adapun kita di masa lalu, ya berarti itu masa lalu kita gitu loh. Dan Allah itu adalah Tuhan yang melihat bukan masa lalu tapi apa yang sekarang kita lakukan. Dan kondisi kita sekarang kan kita sedang berhijrah, kita sedang memperbaiki diri gitu loh. Ketika Allah aja nggak mengungkit-ungkit, atau bahkan ketika Allah aja tutupi aib-aib kita di masa lalu, kenapa dia dengan seenaknya malah membuka itu dan malah menggores luka lama gitu kan ya ke diri kita kayak gitu. Jadi kalau solusinya, pertama kita kan nggak bisa ngontrol orang ya Kak. Kita nggak bisa mengontrol teman kita tuh harus ngomongnya kayak gini ataupun kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku ada di posisi Kakak, kalau memungkinkan untuk dikomunikasi, pertama dikomunikasikan. Bilang bahwasanya aku ngerasa sakit hati, kamu ngomong kayak gini. Itu masa laluku. Tapi kalau misalnya tadi kan Kakak bilang juga sudah dikomunikasikan, dia tetap mengorek-ngorek luka lama dan pada akhirnya terus menyakiti kita, menurutku nggak ada salahnya untuk ditinggalin. Mungkin akan berat karena kita ngerasa itu satu-satunya teman, nggak satu-satunya, karena itu teman dekat kita. Tapi trust me, seseorang yang terus-terusan justru menyakiti kita itu nggak layak untuk dipertahankan gitu loh Kak. Kita memang harus baik dan harus positive thinking, harus memaafkan orang lain betul. Tapi jangan sampai kita juga zolim kepada diri kita. Jangan sampai kita membiarkan orang lain terus-terusan nyakitin diri kita kayak gitu. And trust me, ketika kakak
meminta sama Allah untuk dihadirkan teman yang jauh lebih mengerti, jauh lebih bisa menghargai. Insya Allah ketika sudah waktunya, ketika sudah pantas, Allah pasti hadirkan kayak gitu. Ataupun kakak masih mau memperjuangkan teman kakak ini, ya aku kembalikan kembali kepada kakak. Kakak minta sama Allah supaya dia dilembutkan hatinya, ataupun dicoba lagi untuk dikomunikasikan, itu oke banget. Tapi ketika semua cara halus di awal itu udah gagal dan kayaknya nggak bisa lagi nih oh diomongin, it's completely fine untuk perlahan-perlahan ditinggalin dan jangan diprioritaskan lagi hubungannya kayak gitu. Itu kalau dari aku sih Kak Dian, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Bunga Semangat selalu. jawabannya, Masya Allah. Gimana nih Kak Dian? Apakah sudah cukup jawabannya? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Kak Bunga. Kembali kasih. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih raise hand. Nanti aku dahulukan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa on cam. Nih ada Kak Ashifa. Silahkan Kak Ashifa kalau mau bertanya. Halo Kak? Jelas Eh, Kak? halo Kak, Ya, halo. oh, udah jelas. Oke. Eh, izin ya Kak, aku mau nanya. Jadi tuh sebenarnya ini sih eh, kayak sebenarnya perbedaan lingkungan kayak misalnya dulu tuh lingkungannya tuh nggak sebagus kalau bisa dibilang tuh ibaratnya kayak nggak sebagus yang sekarang gitu dan kayak faktor temen juga maksudnya perbedaan gitu Kak. Terus kalau menurut Kakak gimana ya? Kan tadi kan Kakak udah apa namanya ada yang fase bip apa bip yang fase bawah naik turunnya iman itu. Makasih Kak. Aja. Baik, Shalom. Masya Allah. Boleh silakan langsung Kak Bunga dijawab. Sorry aku izin make share lagi pertanyaannya. Jadi perbedaan faktor lingkungan itu gimana? Masih di mute Ashifa? Sorry. Halo, eh, jadi tuh ini Kak, kayak dulu tuh aku pindah, jadi ibaratnya pindah sekolah gitu Kak. Jadi perbedaan lingkungan Mhm. sekolah gitu. Aku berarti masuk sekolah. Perbedaan Jadi lingkungan kalau teman terus bikin Ashifa dan kenapa? lingkungan bikin bikin aku jadi lebih turun gitu ibaratnya. Oh, imannya gitu ya. Mm-mm. Ya, Oke. Oke, makasih perbedaan ya Kak. lingkungan. Iya, aku izin jawab ya. Bismillah. Perbedaan lingkungan atau pertemanan itu berpengaruh banget memang untuk perilaku kita. Karena aku anak kesos kan guys. Aku anak kesos dan aku belajar bahwasanya manusia itu istilahnya adalah PIE. Kalau dalam kesos tuh People in Environments. Jadi manusia dalam lingkungan. Yang artinya adalah manusia itu perilakunya itu dipengaruhi sama lingkungan sekitar dia tinggal. Meskipun lingkungan sekitar dia tinggal itu juga ikut dipengaruhi sama si manusia ini. Jadi kayak ketika lingkungan kita soleh, ya otomatis kita akan ke bawah untuk soleh gitu loh. Tapi ketika kita, misalnya kita nggak soleh nih, kita mabok-mabokan, kita juga akan sedikit banyaknya mempengaruhi lingkungan tempat kita tinggal. Mungkin kita akan ngajak teman-teman yang awalnya soleh yang ada di lingkungan ini dan lain-lain gitu. Jadi intinya antara lingkungan dan manusia itu memang akan saling senantiasa mempengaruhi. That's why mungkin juga Rasulullah bilang kalau misalnya penting banget untuk kita punya sahabat yang taat. Karena pada akhirnya di akhirat nanti ya kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang kita guide, yang kita punya di dunia gitu. Kalau misalnya teman-temannya soleh dan membawa dalam kebaikan, ya akan dipertemukan di akhirat juga seperti itu. That's why Rasulullah sangat meng-highlight terkait dengan pertemanan atau persahabatan kita di dunia. Kita harus banget milih-milih dalam bersahabat itu sendiri. Nah, solusinya apa kalau dari aku? Kalau dari aku pribadi, karena kita tadi antara manusia dan lingkungan memang saling mempengaruhi, antara teman lingkungan itu saling mempengaruhi, ya berarti ketika lingkungan sekolah kita itu nggak ideal untuk keimanan kita harus cari circle di luar sekolah itu sendiri. Bisa jadi di majelis ilmu, bisa jadi kalau misalnya nggak ada majelis ilmu offline gitu, bisa cari di online dulu, terus make a friend aja berteman aja sama orang yang ada di online ini gitu dan berusaha untuk jadi
orang yang saling nge-remind satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau aku pribadi sih prefer untuk offline gitu ya. Jadi kayak datang ke majelis ilmu, misalnya memang kamu rumahnya di mana, Syifa? Domisili mana? Masih di mute, Kak? Sorry. Ini malah deh. Halo, Halo, kebetulan. iya. Halo Kak, Iya, kebetulan aku masuk masuk. boarding gitu Kak. Oh, kamu boarding. Ah, jujur, ini berarti tapi boleh main HP gak? Boleh. Nah, mungkin kalau misalnya boarding school kayak gitu agak sulit untuk kita keluar-keluar karena terbatas ya aksesnya. Tapi ya mungkin ketika libur berarti bisa diprioritaskan untuk mencari teman-teman yang bisa seenggaknya ngeboost iman kita atau kalau misalnya di boarding schoolnya itu bisa main HP, ya bisa ikut kajian-kajian seperti sekarang ini. Jadi kayak di online at least tetap ada orang-orang yang saling mengingatkan, yang saling ngeboost iman kita kayak gitu. Intinya kita usahain kita hadirkan lingkungan yang bisa ngedukung kita untuk lebih dekat sama Allah gitu loh. Karena kalau misalnya nggak diusahakan, nggak dihadirkan si lingkungan ini, ya lingkungan yang ada yang terdekat dari kita, which is lingkungan yang melemahkan iman kita, itu yang pada akhirnya akan melekat pada diri kita, akan mempengaruhi hidup kita. Kayak gitu. Kak Ashifanya hilang deh. Dia lag deh tadi. Iya, kayaknya kalau Semoga yang terjawab ya. ya mudah-mudahan terjawab ya. Buat Mhm. teman-teman yang mau raise hand, boleh banget nih aku tunggu yang mau raise hand. Silahkan. Sembari nunggu teman-teman yang raise hand, ini ada yang masuk ke aku, Kak. Pertanyaannya aku bantu jawab ya. Sorry, bantu nanya, bantu bacain. Oke, baik. Jadi, Kak, aku bingung banget nyari guru atau pembimbing aku yang penuntun jalan aku di hijrah. Jadi, aku mau izin tanya buat hijrahnya Kakak nyari guru untuk penuntun kita dari Kak Bunganya sendiri gimana ya? Intinya beliau minta gimana cara nyari guru ala Kak Syifa, Kak Bunga gitu. Pertanyaannya Oke, dari Kak Rania. dari Karania. Oke, thank you Karania sudah bertanya. Aku juga minta guru tuh dari, aku bilang tadi kan kayak dari SMP, SMA dong, SMA kelas 11-an, sampai gap year itu, sampai kuliah semester 1, which is sekitar 3 tahunan. Aku berdoa sama Allah minta guru gitu kan ya. Tapi ternyata Allah baru kabulkan, baru berikan tuh di semester 1, semester 2-an gitu kuliah. Jadi kayak kalau kata Ustadz Felix, ini di notes banget ya, guru itu akan datang ketika murid telah siap. Jadi aku pribadi notes ke diriku yang kemarin 3 tahun berdoa itu artinya aku belum siap. Dan ketika memang kita belum dapat gurunya, artinya ya tugas kita mempersiapkan diri supaya pada akhirnya Allah ridho untuk datangin si gurunya itu. Lewat keadaan yang mungkin kita nggak pernah sangka-sangka gitu. Nah, tapi selain berdoa doang, selain berdoa dan mempersiapkan diri, perlu ada effort juga, perlu perlu ada usaha juga untuk kita menjemput si guru tersebut. Bisa dengan kita datang ke majelis ilmu sih. Ini paling top banget kalau dari aku pribadi. Kita datang ke majelis ilmu, biasanya ada orang yang ngisi, biasanya em, ada private mentoring atau ada liko, halakoh, itu istilahnya mungkin beda-beda gitu ya. Nah, dari situ tuh biasanya kita bisa berguru sama seseorang. Bisa ditanya juga ke teman-teman jamaah satu sama lain di kanan kirinya kayak kakak udah ngaji dan punya mentor nggak ya kayak gitu. Kalau punya boleh nggak ya aku ikut kayak gitu. Jadi aku pribadi menyarankan datang ke kajian atau majelis ilmu offline terdekat yang ada di rumahnya teman-teman. Kalau di sekitar rumah teman-teman, sekitar daerahnya teman-teman belum ada, ya terus berdoa biar Allah nanti pantaskan. Bisa jadi nanti pas teman-teman kuliah, teman-teman kerja, teman-teman abroad, teman-teman merantau atau apapun itu, Allah hadirkannya di situ gitu. Karena aku pun kayak gitu. Di daerahku, aku nggak dapetin guru, tapi Allah hadirkannya ketika aku siap, yaitu ketika aku kelas, aku ada di semester 2 kuliah ketika aku merantau. Kayak gitu. Baik, terima Itu sih kasih kalau jawab. dari aku. Dan Baik. kalau dari aku ini ya Kak, yuk ngaji. Aku kan ikutnya di yuk ngaji ya. Yuk ngaji Hmm. itu setahu aku udah ada banyak di banyak regional ya. Jakarta ada, Cirebon, Bandung, Bogor. Mungkin bisa ikut komunitas itu karena biasanya dari situ ada private mentoring namanya atau ya nanti bakal ada halokoh-halokoh gitu dan biasanya kita bakal dikasih kayak kalau kita udah sering datang ke situ, kita bakal
dikasih tuh grup untuk liko atau untuk halokohnya kayak gitu. Jadi nanti dari situ deh gurunya muncul. Wah, Masya Allah, berarti selain itu kita juga harus ikutin kajian-kajian offline ya, Kak Bunga. Betul, itu tips praktisnya ya guys dari aku selain berdoa dan memantaskan diri. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Bunga. Gimana nih, Kak Rania, apakah sudah terjawab? Semoga sudah ya, Kak. Baik, kita lanjut Aman, ke Kak. Makasih pertanyaan. ya, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Dari Kak Naura. Silakan Kak Naura yang udah raise hand. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Naura. Saya mau izin cerita dikit ya Kak. Jadi background Boleh. saya itu dulu pernah mondok Kak 6 tahun. Dan sekarang Alhamdulillah keterima di salah satu PTN di Indonesia. Tapi itu saya ngerasa kalau misalnya saya tuh hilang arah Kak masuk PTN ini. Kayak saya pernah tuh kayak ngajak orang, ayo guys kita sholat. Terus salah satu di antara mereka tuh ngomong, diem doang sih awalnya. Terus saya tanyain, kamu Kristen kah gitu. Terus dia ngomong enggak, aku Islam gitu. Terus aku tanya lagi, "Lah, ya udah ayo sholat gitu. Kenapa diem aja?" Terus dia ngomong lagi, "Ya duluan aja, aku soalnya Islam KTP." Di situ saya kaget banget Kak, bener nggak tahu mau ngomong apa. Terus akhirnya sudah saya tinggalin aja nih ya. Saya sholat sendirian ke masjid. Jadi gimana ya Kak caranya buat kita itu mengatasi ketemu orang-orang yang kayak gitu gitu loh Kak. Kadang saya kalau misalnya mau ngajak sholat juga ada yang enggan soalnya bilang nanti aja sekalian di rumah atau enggak nanti aja libur dulu gitu. Jadi saya kan kebiasaan 6 tahun di pondok kayak langsung kaget gitu loh Kak lihat orang-orang kayak gitu tuh. Gimana ya Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Naura. Boleh langsung dijawab Kak Bunga. Oke, Bismillah. Terima kasih Kak Naura untuk pertanyaannya. Jujur itu sering terjadi di kampus-kampus Indonesia. Kayaknya nggak cuma di Indonesia kali ya, di luar juga mungkin akan ada aja case-case kayak gitu gitu. Aku juga sering mendapati kayak, sholat yuk ntar aja deh, sekalian balik gitu. Padahal kayak waktu asarnya udah mepet sama maghrib gitu kan. Tapi kayak lagi-lagi kita nggak bisa ngontrol perilakunya orang. Jadi tugas kita sebagai muslim kan mengingatkan dan mengajak kan. As long as kita udah mengingatkan dan udah mengajak, kewajiban kita udah gugur, Kak. Jadi kayak entah mau gimana pun responnya beliau ya pada akhirnya itu akan jadi pertanggungjawaban beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita nggak secara verbal ngajaknya karena kita udah tahu nih pattern atau polanya dia tuh selalu nggak sholat gitu loh. Dengan kita nunjukin kayak em, kita sholat atau ngomong kayak gue sholat dulu ya kayak gitu, itu udah cukup menjadi ajakan secara tersirat gitu loh. Kalau misalnya kakak kayak udah capek gitu ngajakin dia. Tapi semoga sih kayak kalau misalnya itu teman dekat gitu ya, apalagi semoga kita kayak nggak capek dan terus berusaha untuk ngajak kayak mau ikut nggak, mau sholat nggak, gue mau sholat dulu nih, lu sholat dulu nggak kayak gitu. Tapi lagi-lagi jangan sampai mungkin emang nggak terbiasa ya karena di pondok kan mungkin lingkungannya lebih bagus daripada PTN yang lebih diverse dan lebih banyak orang-orangnya kayak gitu kan ya dari berbagai macam background gitu. Cuman kita harus paham ya bahwasanya manusia tuh sebeda-beda itu gitu loh. Dan itu salah satu mungkin itu salah satu ujian kita daripada orang yang udah lebih dulu sadar gimana caranya kita bisa apa namanya? Bukan mengintegrasi, mentoleransi mentoleransi keputusan seseorang even kita tahu bahwasanya ya itu nggak bener gitu loh tapi kan lagi-lagi Allah aja bilang lakum dinukum waliyadin kan kayak agamamu agamaku gitu dan dalam beragama itu nggak boleh ada paksaan jadi as long as kita sudah mengajak ya maka kewajiban kita insya Allah udah gugur gitu tinggal responnya dia itu nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita yang nggak bisa kita kontrol gitu loh itu akan jadi pertanggungjawaban dia dengan Allah gitu loh justru ketika kita ngurusin atau berusaha untuk ngontrol responnya orang lain, kita akan stres sendiri, Kak, karena nggak akan pernah bisa. Nggak semua orang tuh akan ngikutin apa yang kita mau. Nggak semua orang tuh akan bertindak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kayak gimana caranya kita fokus ke respon dan diri kita aja, dari diri kita aja. Sedangkan untuk orang lain, ya biarkan itu jadi urusannya. Kayak gitu. Itu kalau dari aku sih, Kak, semoga menjawab.
Baik, terima Baik, kasih Kak. jawabannya, Kak Bunga. Gimana nih Kak Naura? Udah terjawab? Membantu menjawab. Wah, Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi yang barusan itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke sesi dokumentasi. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bertanya dan udah sharing pengalamannya. Semoga Allah jaga niat kita dalam berhijrah dan mudahkan setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin. Amin Sebelum ya kita rabbal akhiri, alamin. sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu ya. Boleh banget teman-teman nyalakan kameranya dulu. Buat teman-teman cewek atau akhwat boleh dirapiin dulu kerudungnya, terus ah akhi juga boleh dipasang senyum manisnya yuk, biar kita abadikan momen ini sebagai pengingat kebaikan dan perjalanan hijrah kita semua. Baik, sudah siap teman-teman. Aku tunggu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, aku hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut sesi dokumentasi bareng. Seneng banget bisa lihat wajah-wajah yang Allah gerakan hatinya malam ini untuk Hmm. ikut hadir. Baik, sebelum kita selesai, aku minta closing statement dari Kak Bunga. Oke. Gimana Gimana nih Kak, pesan apa yang ingin Kakak titipkan untuk teman-teman yang sedang belajar hijrah, baik yang baru mulai pelan-pelan maupun yang sedang berjuang di tengah jalan Kak. Silahkan Kak Bunga. Oke, kalau dari aku, mungkin aku mau share screen juga deh nanti di akhir. Boleh-boleh. Tapi untuk closing statementnya paling gini ya teman-teman. Hijrah itu bukan tentang siapa yang mulai duluan. Tapi hijrah itu adalah tentang siapa yang dia bertahan sampai akhir. So, buat teman-teman yang lagi belajar untuk hijrah, please keep going, lanjutin. Kalaupun ada rintangan di tengahnya, percaya itu bukan bentuk ujian atau punishmentnya Allah, tapi itu adalah bentuk kasih pada teman-teman. Karena lebih baik Halo Kak Bunga. Kayaknya sinyalnya nggak stabil lagi nih Kak. Jadi sebentar ya teman-teman. Kayaknya sinyal dari Kak Bunganya kurang stabil. ya benar. Kayak gitu. Halo Kak Bunga. Kayaknya Kak Bunga kelempar lagi nih teman-teman. Tapi ini belum aku tutup ya, soalnya tadi Kak Bunga titip pesan mau share screen sebelum akhir video. Jadi aku belum tutup ya teman-teman. Gimana nih, masih semangat nggak teman-teman ikut kajian Jovisa Talk? Buat teman-teman yang belum follow Instagram jovisah.id, Jovisah Talk boleh banget ya. Ini udah ada leaders yang kirim di kolom chat. Jangan lupa buat follow Kak Bunga juga @makterpeace, @hasanah network, @soleha story, @jovisah.id. Masih semangat katanya Kak Dewi Mona. Yang teman-teman yang lainnya masih semangat gak nih? Boleh tulis di kolom chat. Oh iya, buat teman-teman yang mau ngebagiin insight malam ini, boleh banget nih di tag pemateri jovisa.id, dan juga boleh banget tag aku juga boleh April_Listi. Boleh banget nih teman-teman. Wah, berarti masih pada semangat ya, meskipun di sekarang WIB udah jam setengah 10, tapi tetap masih semangat. Boleh banget nih teman-teman, insight menarik apa yang teman-teman dapatkan malam ini, tulis di kolom chat, biar kita sama-sama tahu. Biar teman-teman yang belum
Yang tadi bergabungnya di akhir atau di pertengahan tahun nih, insight menariknya apa? Boleh banget ya. Kak boleh di-share linknya gak nanti? Kak Fahira Khairunisa masuk grup WA Jovisa.id, Jovisa, apa enggak Kak? Nanti biasanya di-share sih Kak. Baik, gimana nih insight-nya teman-teman yang teman-teman dapatkan? Boleh silahkan tulis di kolom komentar, aku tunggu ya. Sembari kita menunggu Kak Bunga untuk bergabung kembali. Ya, kakak-kakak yang belum masuk grup Jovisah atau Soleha Story boleh banget ya masuk karena di sana suka ada info-info kajian kita, Kak. Boleh? Mana insight-nya? Aku tunggu ya. Nanti aku bacain insight-nya. Ada 122 partisipan nih. Boleh. Kayaknya insight-nya panjang deh. Makanya belum ada nih, belum ada yang ngirim. Insight-nya yang wah ngena banget dia di aku itu ujian dari Allah bukan bentuk punishment, tapi ini adalah ruang untuk bertumbuh. Bener banget sih Kak. Jadi ujian itu bukan membuat kita down, tapi membuat sebagai batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat sama Allah ya. Kak Dewi Mona, Masya Allah Kak Dewi. Hmm, terus ada dari Kak Aisyah juga. Hijrah itu bukan tentang siapa yang mulai duluan, tapi hijrah itu tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Wah, walaupun jatuh bangun. Bener banget. Karena apa ya? Karena kita tuh, karena manusia itu bakal terus-terusan diuji, kecuali kalau dia udah, mohon maaf, udah meninggal ya teman-teman. Jadi, jadikan ujian itu sebagai batu loncatan. Oke, selanjutnya Kak Nadila. Nadila Adu, pentingnya punya mentor, dia akan datang kalau kita sudah siap. Betul. Baru tiga nih dari 122 partisipan yang ngebagiin insight baru 3 orang. Teman-teman yang lainnya aku tunggu ya insight-nya nih. Biar aku bacain. Dari Kamir Nayanti, kita gak bisa ngontrol orang lain. Yang penting kita kendalikan diri kita sendiri. Wah, Masya Allah. Bener banget nih, Kak. Gak kaleng-kaleng, Kak, ilmunya. Sangat daging sekali, sangat bermanfaat, apalagi tentang hijrah. Biar lebih semangat tumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi. Thank you buat Kak Bunga Flower atas ilmunya. Semoga berkah dan thanks buat Kak Moderator. Semangat, sangat semangat, hehe, katanya. Ayo kita lanjut, Kak Bunga. Tadi katanya Kak Bunga mau share screen. Iya, Kami lagi, iya. wah ada nih share screen-nya. Ini. Nah, ini guys. Wah, apa nih? Nah, ini. Sorry ya, tadi aku kelempar lagi. Ini Ya, share aman-aman. screen-nya. Udah ada. Ini yang bagian apa ya? Thank you ya? Ya, thank you, betul. Oh, thank you sih. Bukannya thank you. Sorry. Like, Masya Allah. Wallahi Rabbi. Nggak apa-apa, Kak. Kita tunggu kok. Iya, sorry ya. Mana ya? Ini pencet apaan sih? Nih, bentar. Aku mau nunjukin ini. Ini sebagai closing statement juga bisa nih. Ya, Teman-teman sekarang kalau bisa nih. bisa Nah, nih. Nah, ini ya. Life with Allah is not an immunity from difficulties, but peace within difficulties. Jadi, hidup bersama Allah, hidup di jalannya Allah, which is dengan berhijrah, itu bukan berarti kita bebas daripada permasalahan, daripada segala kesulitan. Tapi ketika kita hidup dengan Allah, ketika kita hidup berhijrah di jalannya Allah, kita hidup dalam keadaan peace atau kedamaian di tengah-tengah kesulitan yang pasti menimpa kita gitu loh, pasti menimpa kehidupan manusia kayak gitu. Dan contohnya kita bisa lihat orang-orang di Gaza
mereka kan ujiannya luar biasa, Masya Allah ya. Kalau dibandingin sama kita pasti nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi ya mereka bahkan dalam keadaan terzolimi aja mereka bilang kayak ya thank God gitu loh, terima kasih Allah gitu loh, alhamdulillah gitu. Di mana ada orang dapat musibah gede malah malah bilangnya alhamdulillah gitu loh. Kalau bukan itu kekuatan iman kayak gitu. Jadi sekali lagi ya guys, ketika kita hijrah itu bukan berarti kita akan lepas daripada permasalahan karena hijrah itu bukan finish. Finishnya ya surga gitu. Finish kita sebagai muslim itu adalah surga gitu loh. Tapi ketika kita hijrah pasti akan ada tetap ujiannya. Cuman dalam menghadapi ujian itu kita menghadapinya bersama Allah. Jadi akan lebih damai, akan lebih insya Allah akan lebih barokah juga dalam menghadapinya karena kita bersama Allah. Kayak gitu. Nah ini tadi yang mau aku bilang. Hijrah itu adalah tentang menjadi cahaya bagi sekitar kita. Hijrah bukan tentang siapa yang mulai lebih dulu, tapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Maka jangan takut untuk gagal, takutlah ketika diri kita itu nggak memulai sama sekali, atau bahkan ketika kita berhenti di tengah hijrah, semangat, toh sadari saat ini kita di fase nya tinggal kita tahan, kita berusaha untuk tak sama jadi kuat. Halo Kak Bunga, Buat temen juga yang sudah, kayaknya suara kakak putus-putus lagi. Halo Kak, kayaknya sekarang delay deh Kak. Baik, jadi intinya dalam berhijrah itu, Kak Bunganya kelempar lagi teman-teman. Em, aku lanjut bacain insight dari teman-teman ya. Insight aku lebih mengedepankan fokus ke diri sendiri, capai self-love-nya, supaya kita tahu makna hijrah. Baik, sebentar kita tunggu Kak Bunga lagi ya, Kak, teman-teman. Kayaknya nggak seru deh kalau tadi aku ngasih pantun awalnya, tapi akhirnya nggak ditutup sama pantun juga. Teman-teman boleh nanti bilang cakep lagi ya di kolom komentar. Baik, mentari senja mulai mereda. Mana nih cakepnya? Oke, cakep. Cakep, cakep, cakep. Terus, angin sore menyapa jiwa. Semoga langkah kecil hijrah kita Allah jaga hingga akhirnya tiba. Amin ya robbal alamin. Sebentar ya. Kita tunggu kabungannya buat bergabung kembali. Teman-teman boleh nih dibagi lagi insight-nya yang tadi belum sempat menyampaikan insight, boleh ya? Tulis di kolom komentar insight-nya. Oh iya, teman-teman juga boleh banget nih nanti bisa request pembicara. Kira-kira asiknya undang siapa lagi ya buat Jovisa Talk selanjutnya? Boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Kira-kira Jovisa Talk, Kak Shirley. Kak Shirley Anavita Rahmi bukan Kak? Kak 91948800930. Itu nomor apa Kak? Kakak dengan Kak siapa? Kak Shirley, Kak Dena Haura, Kak Dena Haura. Oke, oke. Siapa lagi nih? Kak Dena Haura. Banyak banget nih yang request Kak Dena Haura. Kak Shirley Annavita. Boleh banget. Kak Dena Haura. Terus, siapa lagi nih teman-teman? Sekarang teman-teman boleh nih ditulis di kolom chat. Boleh banget nih, ada banyak nih. Kak Naisa Alivia Yuriza bukan Kak Mumtaz. Oke, Kak Azmi Nabila Fahira, Kak Rahma Fadilah. Kayaknya kita pernah juga waktu itu bareng pemateri Kak Rahma Fadilah di Solehah Story, di Jumanji, ya di Jumanji. Kakak yang belum bergabung di Jumanji, boleh banget ya bergabung. Itu khusus buat akhwat. Oke, Kak Istiqomah, Kak Neisa Alivia Yuriza, Kak Alfatahar,
Kak Dena, Kak Anissa Nur Lestari, Kak Bunga lagi. Boleh-boleh banget kita agendakan nanti bareng Kak Bunga lagi. Kak Natasha Rizky, kayaknya kebanyakan ini ya request Kak Dena Haura sama Kak Naisa Alivia Yuriza. Oke, Kak Naisa, Ustadz Agam katanya. Ustadz Felix WKWK. Bener banget nih tadi Kak Bunga kayaknya itu yung ngaji nih boleh banget di Kananja ilmunya insya Allah dalam waktu dekat kita ketemu sama Kak Rahman Nur Fadilah ya kakak-kakak tungguin ya. Nah ini katanya insya Allah waktu ke depan kita bakal ketemu sama Kak Rahma tadi yang request Kak Rahma jangan lupa ikutan ya. Oke, Kak Natasha Rizky, Kak Ines Algania, Kak Bunga lagi, Kak Bunga lagi. Kak Dwi Nurika, wah masih banyak lagi. Oke. Baik teman-teman, Alhamdulillah, makasih atas saran-saran pematerinya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung Jovisa. Mohon maaf Kak Bunganya nggak bisa bergabung lagi kakak-kakak. Jadi aku mau ucapin terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung Jovisa Talk malam ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaan teman-teman buat ngisi survei Jovisa biar bisa terus membuat kajian yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Satu feedback sangat berarti bagi kami. Teman-teman yang tadi request boleh banget nih request di surveinya Jovisa. Nanti readers bakal kirim di link. Nih udah readers kirim ya. Teman-teman nanti bisa diisi feedbacknya ya karena sangat berarti bagi kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Bunga dan juga kepada teman-teman. Buat teman-teman yang mau berbagi insight yang tadi udah ditulis di kolom chat atau yang belum, boleh banget ya. Nanti dibagiin baik itu di Instagram atau di manapun dengan tag pemateri @makterpeace. Jangan lupa tag juga jovisa.id, Soleha Story atau Instagram yang lainnya. Baik. Biar makin banyak yang ikut merasakan ya teman-teman. Kami juga mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari saya sebagai host maupun dari teman-teman leaders lainnya. Sampai jumpa di Jovisa Talk berikutnya setiap Ahad malam. Dan khusus buat teman-teman yang ahwat, perempuan atau ciwi-ciwi bisa juga join kajian rutin di Jumanji atau Jumat Malam Mengaji, program spesial dari Soleha Story. Baik teman-teman, kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jovisa Talk selanjutnya.